Gugurnya Laksamana Yos Sudarso dalam pertempuran di Laut Aru telah membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia untuk segera merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tak lama kemudian dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pasukan-pasukan dalam jumlah kecil menyusup ke daerah musuh. Pasukan-pasukan ini melakukan gerilya. Mereka juga bertugas menyelidiki kekuatan musuh. Selain itu, pasukan ini juga diperintahkan untuk mencari kedudukan yang strategis untuk membentuk pos terdepan. Mengutip buku Bumi Cenderawasih yang disusun Joko Muji Raharjo, Restu Gunawan, M. Sanggupri Bocari terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pos-pos terdepan dimaksudkan sebagai persiapan bagi penyerbuan pasukan yang lebih besar. Mulailah kegiatan penyusupan ke daerah musuh. Kegiatan penyusupan ini dilakukan melalui beberapa pos sebagai berikut. Kegiatan penyusupan dari pos 102 Kapi Hanggodo pada tanggal 23 Maret tahun 1962. Pasukan melakukan penyusupan dengan 3 buah perahu. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Nusi. Kegiatan penyusupan dari pos 102 Kapi Jembawan. Pasukan di pos ini melakukan kegiatan pengintaian dilakukan kegiatan sebanyak 5 kali. Tetapi gagal. Meski demikian 53 orang dari Resimen Pelopor atau Brimob dan 10 orang sukarelawan berhasil mendarat. Mereka berhasil mencapai Pantai Rumbati dekat Patipi Kabupaten Fakfak pada tanggal 7 Agustus tahun 1962. Kegiatan penyusupan dari Pos Hanilo pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Pukul 15:15 menit. 2 peleton dan kelompok komando atau disebut PG-300 berangkat dari Pulau Gebe ke Pulau Waigeo. Di tengah perjalanan, mereka diketahui oleh pesawat udara musuh. Kemudian, perahu dibelokkan ke Pulau Gak di sebelah barat Pulau Waigeo. Pada tanggal 25 Maret tahun 1962, terjadi saling tembak antara kapal perang Belanda dan pesawat terbang Auri. Akibatnya, kapal perang Belanda tertembak dan terbakar. Pada tanggal 26 Maret, Belanda mendaratkan pasukan meriam di Pulau Gak. Kemudian pada tanggal 15 April, pasukan marinir Belanda mengadakan pembersihan. Akan tetapi, pasukan gerilya telah menyusup ke pedalaman dan daerah pantai lain. Kemudian kegiatan penyusupan dari Pos Wahai. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1962, 90 orang dari Kompi Raiders Kodam 15 Patimura mendarat di Misal. Kompi ini di bawah pimpinan Letnan 1 Nusi. Berikutnya, pada tanggal 11 Agustus tahun 1962, penyusupan dari Wahai terpaksa kembali ke tempat karena bertemu dengan kapal perusak musuh. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1962, penyusupan yang dikawal 5 buah MTB berhasil mendarat. Kegiatan penyusupan pasukan ini kemudian dilanjutkan kegiatan operasi. Operasi tidak dilakukan serentak, tetapi beberapa kali. Demikian pula operasi tidak dilakukan di satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Operasi dalam hal ini adalah kegiatan persiapan sampai pelaksanaan serangan ke pasukan Belanda, agar dapat langsung mendekati sasaran. Kegiatan operasi dilakukan dengan penerjunan pasukan dari pesawat terbang. Pasukan yang diterjunkan dari kapal udara antara lain adalah Pasukan Gerak Cepat, PGT, dari TNI Angkatan Udara. Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dari TNI Angkatan Darat. Batalion Raiders dari Batalion, YON, 454, Diponegoro, Jawa Tengah. YON 530, Brawijaya, Jawa Timur. YON 521, Brawijaya Jawa Timur, dan YON 515, Brawijaya Jawa Timur. Apa yang dilakukan oleh para prajurit TNI ini memang tidak selalu berhasil. Ada kalanya kegagalan harus diderita. Demikian pula pada operasi ke Irian Barat ini ada yang gagal. Operasi Badan Lumut dari YON 521, Brawijaya gagal mendarat di Kaimana. Di sekitar perairan Kaimana, berkeliaran kapal-kapal patroli Belanda. Operasi Lumba-Lumba juga mengalami kegagalan. Operasi ini dipimpin oleh Letnan 1 Dolf Latumahina. Operasi ini menggunakan 3 buah kapal selam. Anggota pasukan Dolf Latumahina berjumlah 45 orang.
Sebuah kapal selam berhasil mendaratkan sebagian pasukan di Jayapura. 2 kapal selam lainnya tidak sempat mendaratkan pasukannya. Hal ini karena ada perintah dari Panglima Mandala Maijen Soeharto untuk menghentikan permusuhan. Kemudian, ketiga kapal kembali ke pangkalan dengan selamat. Demikianlah wujud dari sebagian perlawanan bangsa kita terhadap Belanda. Masih terlalu banyak untuk diceritakan di sini satu persatu. Pada awalnya Belanda melecehkan dan mencemooh kegiatan penyusupan dan operasi ABRI. Kenyataannya, operasi penyusupan pasukan gerilyawan kita berhasil dengan baik, ungkap Djoko Moedji Raharjo. Restu Gunawan, M. Sanggupri Bocari dalam buku Bumi Cenderawasih.